Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan IMT 118 Surabaya bersama saya, Dr. Zaki Kurniawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngasih materi tentang acute coronary syndrome dan adult basic advanced life support. Oke, acute coronary syndrome dan adult basic advanced life support. Bagaimana yang kita tahu bahwa di dalam penanganan ACS atau acute coronary syndrome ataupun adult basic advanced life support, di sini ada beberapa rantai yang sangat sangat sebagai prioritas kan ya. Yang pertama adalah mengenali gejala awal, kemudian call for help, kemudian tidak berlama-lama untuk memberikan pijat jantung, kemudian sesegera mungkin melakukan defib, kemudian segera dilakukan resusitasi ya dengan yang adekuat ya, sesuai dengan rantai yang saya tampilkan. Nah, ini adalah biografi saya ya. Saya bertugas di Kota Pasuruan sebagai seorang kardiolog. Adalah keluarga saya. Nah, biografi. Baik. Jadi tujuan umum dari materi kali ini adalah teman-teman saya harapkan setelah mengikuti pelatihan ini dapat melaksanakan tata laksana kegawat daruratan kardiovaskuler di tempat tugas masing-masing rekan-rekan ya. Kemudian tujuan khususnya adalah mampu menjelaskan sistem konduksi listrik dari sistem kardiovaskuler terutama adalah jantung. Kemudian yang kedua, identifikasi ECG yang normal, ya, elektrokardiografi yang normal. Kemudian identifikasi gambaran elektrokardiografi pasien dengan akut coronary syndrome dan mampu mengenali tanda-tanda dan gejala suatu serangan jantung. Yang keempat, identifikasi disritmia ataupun aritmia atau kelainan konduksi yang maligna atau yang gawat darurat mengancam nyawa pada penderita. Kemudian yang kelima, mampu melaksanakan tata laksana ALS, ya, advanced life support, dan melakukan defib atau kardioversi pada penderita gawat darurat dengan darurat kardiovaskuler di sini ya. Oke. Kenapa hal ini penting? Ternyata bahwa penyebab kematian pertama ya di seluruh dunia ya nomor satu itu adalah sebuah PJK dan penyakit metabolik ya. PJK itu adalah penyakit jantung koroner itu berdasar WHO tahun 2015 ya. Kalau dulu penyebab pertama itu adalah suatu cancer ya. Sekarang sudah berubah ya, di tahun 2015. Dan yang menjadi poin di sini adalah 50%-nya pasien ini akan meninggal setelah 1 tahun pasca kena serangan jantung ataupun terkena penyakit metabolik ini. Dan deteksi dini dari gejala awal penyakit jantung ini masih menjadi sebuah problem ya bagi tenaga-tenaga kesehatan kita ya. Nah, ini adalah sistem konduksi jantung ya. Sistem konduksi jantung ya. Ini diwakili oleh dua pacemaker ya, dua alat pacu kita dibekali oleh Tuhan, dua alat pacu jantung. Yang pertama adalah SA node yang terletak di atrium kanan, kemudian AV node ini di perbatasan antara atrium dan ventricle. Nah, gelombang yang kita rekam melalui elektrokardiografi ini dia merekam adanya sebuah aliran listrik tersebut yang dipicu oleh SA node dan AV node. Nah, teman-teman kita harapkan tadi sudah saya jelaskan ya bahwa harus mengenali irama elektrokardiografi yang normal karena elektrokardiografi ini representasi dari irama jantung pasien ya. Nah, secara basic harus mengenali irama sinus. Apa itu irama sinus? Irama sinus pada rekaman elektrokardiografi itu adanya gelombang P. Di sini gelombang P ini adalah representasi dari atrium, ya, depolarisasi dari atrium. Dan letak dari gelombang P ini selalu di depan dari gelombang QRS. Gelombang QRS ini adalah representasi dari ventricle, ya. Satu, adanya gelombang P, yang kemudian kedua, gelombang P selalu di depan gelombang QRS. Yang ketiga adalah arah gelombang P selalu sama dengan arah gelombang QRS di lead 2. Nah,
Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka irama dari elektrokardiogram tersebut dinamakan irama sinus, ya. Untuk lebih spesifiknya nanti akan kita bahas di materi elektrokardiografi dasar. Lanjut. Ya. Kapan kita dikatakan suatu ECG normal, yaitu tadi ya, kalau iramanya sinus, kemudian menghitung rate, ya, menghitung detak jantung dari pasien tersebut. Menghitung rate ini normalnya manusia itu berdetak 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kurang dari 60 namanya bradikardi, kalau lebih dari 100 dinamakan takikardi. ECG normal itu kalau memenuhi kaidah ECG irama yang tadi sudah saya terangkan tadi, sinus, kemudian tidak ada irama aritmia, tidak ada suatu tanda infak di rekaman jantungnya, tidak ada tanda suatu iskemia, ataupun tidak ada tanda-tanda ventrikel yang hipertrofi atau pembesaran dari ventrikel. Nah, kita langsung saja menginjak ke sindroma koroner akut. Sebetulnya apa sih yang dinamakan koroner itu? Ya, koroner itu merupakan pembuluh darah dari jantung yang memberikan makan kepada otot jantung itu sendiri. Nah, dikatakan sindroma kenapa? Karena terdiri dari sekumpulan gejala akibat tersumbatnya pasokan pembuluh darah koroner tadi ke otot jantung itu sendiri. Ya. Ditandai dengan apa? Ya, ini adalah beberapa tandanya. Yang pertama adalah nyeri dada yang khas, ya, kemudian dipicu oleh aktivitas, dipicu oleh hawa dingin, ya, kemudian habis makan berlangsung 20 menit, menghilang dengan istirahat, atau setelah minum obat nitrat atau di bawah lidah, ya, kerja berkurang. Kemudian menjalar ke lengan kiri, disertai keluhan sesak, keringat dingin, mual muntah, serta usia tua dan laki-laki. Seperti yang ada di gambar di sebelah, ya, ini adalah beberapa tanda dari akut coronary syndrome. Jadi saya harapkan rekan-rekan semua, ya, nanti kalau ingat gambar ini, ingat adanya suatu sindroma koroner akut. Kita lihat dia gambar ini adalah seorang laki-laki, karena laki-laki itu memiliki faktor resiko 2 kali lipat dibanding perempuan. Kenapa? Ya, karena perempuan dilindungi endotelnya oleh hormon perempuan, ya. Hormon apa? Estrogen, ya. Oke. Kemudian ada gambar restoran. Jadi khasnya dari anamnese, Pak nyeri dadanya mulai kapan? Misalkan habis makan berat atau habis makan dari nasi padang atau habis dari sate kuli. Nah, itu sangat khas, ya. Kemudian nyeri dadanya kita lihat, ya. Kita lihat bahwa nyeri dadanya itu di dada tengah, ya. Jadi tidak menunjuk ataupun tidak cekot-cekot, ya. Kalau orang Jawa bilang cekot-cekot, ya. Kemudian tidak apa eh, tidak berada di flank area, ya, tapi dia berada di center of the chest. Ya. Kalau orang Barat bilang center of the chest, dan seperti dicengkram, seperti ditindih benda berat. Ya. Kemudian setelah melakukan aktivitas, kalau kita lihat di gambar ini, Bapak tua ini tadi habis naik dari tangga, ya, habis bawa beban, ya, kemudian dipicu oleh hawa dingin, ya, macam itu. Ingat gambar ini, maka kita harus ingat adanya suatu sindroma koroner akut. Diagnosa, kalau menurut WHO, apabila 2 dari 3 terpenuhi, itu sudah dapat menegakkan diagnosa suatu akut coronary syndrome, ya, atau di bahasa Indonesia kan menjadi sindroma koroner akut. Keluhan nyeri dada yang khas, gambaran elektrokardiografi, dan peningkatan kadar enzim jantung, ya. Peningkatan kadar enzim jantung ini meliputi CKMB dan troponin. Mungkin di tempat bertugas di daerah-daerah banyak yang belum memiliki CKMB dan troponin. Tapi kalau nyeri dada yang khas ini sudah ada, kemudian ECG atau elektrokardiografi ini memenuhi syarat, maka maka diagnosa dari SKA ini sudah dapat terpenuhi. Nah, ini adalah diagnosa dari suatu ACS ini ada 3, yaitu STEMI, non-STEMI, dan unstable angina. Ketiga-tiganya ini ada tipikal angina. Angina itu nyeri dada yang khas, ya. Yang tipikal, jadi sama, tiga-tiganya ini sama. Yang membedakan apa? Adanya suatu perubahan EKG. Kalau ST elevasi,
berarti dia masuk ke STEMI. Kalau yang non STEMI ini ada ST depresi, ya. Kalau unstable angina ini nyeri dada diikuti gambaran ECG ST depresi ataupun malah justru normal, ya. Nah, ini adalah gambaran elektrokardiografi pada pasien-pasien dengan sindroma koroner akut, ya. Yang di sini perlu diawasi bahwa setelah gelombang QRS itu ada namanya G point atau poin J, ya, titik J. Ini kalau pada laki-laki apabila dia naik 2 mili saja, ya itu sudah bisa dikatakan suatu ST elevasi. Sedangkan pada wanita kalau dia titik D ini atau G point-nya ini naik 1,5 milimeter saja dari garis isoelektrik, ya garis isoelektrik ini garis imajiner, ya garis imajiner yang membagi ECG ini menjadi dua, bagian atas sama bagian bawah, ya maka dia sudah bisa dikatakan suatu ST elevasi. Tentunya ini juga diikuti oleh keluhan nyeri dada yang khas, ya. Nah, ini adalah gambarannya. Yang terpenting yang pertama adalah ECG pada sindroma koroner akut ini sangat menentukan karena di samping nyeri dada yang tadi saya terangkan kalau WHO harus ECG yang khas. Yang terpenting adalah Anda bisa menghitung rate atau nadi dari gambaran ECG. Maka menghitungnya sederhana sekali betulnya. QRS1 dengan QRS berikutnya Anda hitung jaraknya, ya. Bukan gelombang P tapi gelombang QRS, ya. Kemudian angka 300 ya sebagai pembilang ini Anda bagi dengan jumlah kotak, ya yang membagi antara dua QRS tadi atau jarak QRS1 dengan QRS berikutnya, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya gambaran ECG ST elevasi, ya, infak, ya, bahwa infak miokard, ya, itu identik dengan adanya suatu pembuntuan di atas 70% di pembuluh darah koronernya, ya. Sedangkan ECG yang non ST elevasi atau lebih kita kenal sebagai non ST elevasi miokard infak itu pembuntuan di endotel di pembuluh darah koronernya kurang lebih sekitar 40 sampai 50% ya. Gambarannya di slide ini kita gambarkan penampang secara melintangnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah evolusi dari ST elevasi. Anda kalau lambat bereaksi terhadap akut coronary syndrome ini, maka tentunya penanganan pasien ini juga akan menjadi lambat. Oleh karena itu di dalam penanganan ACS, time is muscle. Waktu adalah otot. Semakin Anda berlama-lama ya untuk penanganan pasien dengan ST elevasi ini, maka kemungkinannya menjadi buruk tentunya lebih tinggi pada pasien ini ya. Mortalitas morbiditasnya juga makin tinggi. Nah, kemudian pada yang non ST elevasi akan kita dapati suatu gambaran ST depresi ya. Selain ST depresi juga akan kita temui adanya suatu T inversi, gelombang T ya. Gelombang T ini menandakan suatu repolarisasi dari ventricle ya. Nah, apabila Anda dapati suatu ST depresi ataupun T inversi pada gambaran elektrokardiografi, maka curigalah itu suatu non STEMI atau unstable angina ya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Yang di tengah itu gambaran kalau non STEMI atau unstable angina 40 sampai 50% ya. Nah, kalau suatu ST elevasi miokard infak maka sumbatannya di pembuluh darah koroner kurang lebih di atas 70%. Ditandai dengan adanya suatu nyeri dada, adanya kematian otot karena hipoksia, ya, karena tidak bisa mensuplai miokardnya, ya, akibat pembuntuan pembuluh darah koroner. Dan tentunya yang tidak kita harapkan adanya suatu kematian mendadak. Ini gambaran dari suatu endotel pembuluh darah koroner, ya, ada spasme, ada trombus, ya. Maka waktu dilakukan PCI atau dilakukan koronoangiografi atau dikatakan angiografi ya, itu akan terlihat suatu pembuntuan. Kemudian pada saat setelah postmortem ini adalah trombus dibagi menjadi trombus putih, ada trombus merah ya. Ya, ini ya. Seringkali karena apa? Seringkali karena suatu
penumpukan lemak di situ ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran rekaman jantung ya, suatu eh, latihan ya, suatu latihan bagaimana kita bisa menghitung ya suatu rekaman elektrokardiografi. Nah, di sini Anda harus melihat di lead 2 panjang ya. Karena ini nggak ada lead 2 panjang, kita lihat aja di lead 2. Di lead 2, maka untuk menghitung rate atau menghitung nadi dari pasien ini ya, kita lihat QRS 1 dengan QRS berikutnya jaraknya ada berapa? Maka 300 ya, angka pembilang tadi dibagi menjadi berapa kota besar di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kota besar ya. Berarti nadi dari pasien ini adalah 60 kali per menit. Kemudian langkah yang kedua adalah adakah gelombang P? Kita lihat di keseluruhan, ada gelombang P? Ada. Ternyata di lead 2 di depan gelombang QRS ada gelombang P. Ya. Kemudian apakah gelombang P selalu di depan QRS? Ya. Kemudian apakah arahnya sama gelombang P dengan arah gelombang QRS? Ya. Berarti ini adalah suatu irama sinus. Irama sinus 60 kali per menit. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada aritmia, tidak ada ST elevasi, tidak ada ST depresi. Ya, kita lihat di gambaran EKG ini adalah tidak ada ketiga-tiganya tersebut. Ini adalah suatu irama sinus 60 kali per menit normal ya. Kemudian yang kedua, contoh ini ya kita lihat di lead 2 nya. Rate-nya berapa? Mari kita lihat 300 dibagi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dibagi 6. Berarti 50 kali. Karena di bawah 60 maka ini adalah suatu bradikardie. Tapi apakah ini sinus? Mari kita lihat. Apakah gelombang P di depan QRS? Ada. Apakah P selalu di depan QRS? Ada. Ya. Nah, arahnya apakah sama? Sama. Ya, P-nya ke atas, QRS-nya juga ke atas. Ini dikatakan irama sinus bradikardie 50 kali per menit. Tapi ada yang khas di sini ya. Mari kita lihat bahwa ternyata di lead 2, lead 3 sama AVF terdapat suatu kenaikan dari ST ya. Nah, ST elevasi. Inilah yang dinamakan suatu segmen ST yang elevasi. ST elevasi myokard infarct ya. Tentunya kalau kita bicara ST elevasi myokard infarct yang harus kita ingat bahwa pembuntuan di pembuluh darah koronernya di atas 70%. Itu yang harus diingat ya. Nah, beda lagi dengan yang ini ya. Kalau kita lihat jarak QRS 1 dengan QRS berikutnya ada 2 kotak, berarti 300 dibagi 2, 150 kali. Kemudian apakah ada gelombang P di depan QRS? Ada. Selalu P di depan QRS? Iya. Apakah arahnya ke atas? Iya, ya. Berarti ini adalah irama sinus. Tapi rate-nya adalah tinggi, ya. Rate-nya 150 kali. Berarti ini irama sinus takikardie 150 kali per menit. Yang khas di sini adalah adanya suatu ST depresi di lead 2, lead 3, dan AVF, ya. Oleh karena itu ini dinamakan suatu irama sinus takikardie dengan iskemia inferior. Ini juga sama ya. Kalau kita perhatikan ya, ini ada suatu ST elevasi di B1 ya. Oke. Ini adalah suatu tanda severitas atau derajat keparahan yang cukup tinggi, terutama di left main atau di cabang utama. Karena khasnya di sini adalah AVR-nya dia ada ST elevasi segmen. Nah, untuk penanganannya, bagaimana penanganan pada STEMI? Kalau STEMI, revaskularisasi secepat mungkin ya, bisa menggunakan fibrinolisis apabila onset nyeri dadanya kurang dari 6 jam. Ya, onset nyeri dada, bukan onset sejak dia dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini yang perlu saya garis bawahi. Onset mulai nyeri dadanya, ini yang sering salah. Onset nyeri dadanya kurang dari 6 jam, ya, tanpa kontraindikasi, maka hasil dari fibrinolisis ataupun trombolitik itu sangat besar, ya. Hasilnya kita bisa mengharapkan sangat baik, ya. Tapi kalau onsetnya mulai nyeri dada sampai dibawa ke fasilitas kesehatan lebih dari 6 jam atau kadang-kadang kan orang kita ini ya, masyarakat awam itu kadang-kadang dikerokin dulu, diminumin obat-obatan dan sebagainya. Lebih dari 12 jam tentunya ini sudah indikasi untuk dipasang ring atau primary PCI ya.
Kemudian komplikasi yang lebih lanjut, bila kemudian sudah dilakukan diagnostik angiografi ternyata buntunya banyak, maka disarankan untuk melakukan bypass atau di sini dikatakan CABG. Ya. Sedangkan pendekatan untuk terapeutik non-STEMI ataupun unstable angina, maka kita kenal adanya pemberian low molecular heparin, baik itu Arixtra ataupun enoxaparin Lovenox, ya. Kalau dulu kita pakai heparin, ya, pakai heparin. Cuma heparin ini tidak mengenakan karena bleeding risk-nya sangat tinggi. Ya. Tata laksana yang bisa dilakukan apa, Dok? Ini Monaco, morfin ya dikasih 2 sampai 5 mg untuk vasodilatasi dari pembuluh darah koroner ya, bisa diberikan IV, diencerkan dalam 10 cc, pemberian oksigen ya sesuai dengan tadi materi dari Dr. Beni ya, sesuai dengan derajat dari saturasi penderita tersebut ya. Berikan mulai terkecil dulu. Kasih nasal. Kalau nasal saturasinya tidak bisa naik, berikan masker sederhana, 8 liter per menit. Masker sederhana tidak bisa naik sampai 95% saturasinya, usahakan naikkan. Pakai masker yang reservoir. Reservoir tidak bisa, naikkan lagi. Ya, begitu seterusnya. Kalau perlu, kalau gagal nafas ya harus berarti pakai Jackson Rees. Ya, seperti itu. Kemudian pemberian nitrat. Pemberian nitrat ini kurang lebihnya sama dengan morfin tadi ya, bisa diulang 3 kali. Dok, kita nggak punya dok, adanya oral, boleh ya diberikan sublingual ya. Sebetulnya sediaan sublingual ini ada obatnya tersendiri, tapi seringkali tidak ada di pasaran ya. Awas, hati-hati, tekanan diastol, tekanan sistolnya harus di atas 100 karena dia nitrat ini efeknya vasodilatasi, jadi tensinya bisa ngedrop. Ya. Oke, kemudian aspilet, clopidogrel sebagai antikoagulan ya, itu harus wajib ya, harus punya di fasilitas kesehatan Anda untuk mencegah serangan jantung ini berubah menjadi lebih parah. 320 mg aspilet punya, clopidogrel 300 mg pelan ya. Oke. Ini adalah gambaran ya kateterisasi diagnostik atau angiografi di mana kateternya itu dimasukkan melalui pembuluh darah arteri femoralis masuk ke atas hingga ke aorta, terus kemudian di situ digambar ya pembuntuannya di sebelah mana ya. Jadi sekarang di perkembangan terkini ini sudah lama ya, dimulai dari tahun 6 ya ini angiografi ini sekarang berkembang sekarang lebih canggih lagi. Jadi apabila Anda memberikan suatu edukasi kepada pasien bahwa angiografi ini tidak seperti open heart ya, tidak seperti dibuka dadanya enggak, tapi melalui pembuluh darah seperti dilakukan pemasangan infus biasa ya. Yang terbaru di sini sekarang sudah mulai radialis, jadi mulai dari pembuluh darah radialis dari tangan, tidak melalui femur. Ya. Nah ini adalah gambaran, jadi pembuluh darah koroner, ya, pembuluh darah koroner yang normal. Yang A itu adalah pembuluh darah koroner yang sebelah kanan, yang B adalah pembuluh darah koroner sebelah kiri. Ya. Yang kiri itu bercabang-cabang menjadi 2, ada yang circumflex, kemudian ada yang anterior descendant dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran apabila ada suatu trombus atau ada pembuntuan di pembuluh darah koroner ini. Nah, ini yang di kotak ini ya. Seandainya ada pembuntuan di sini bagaimana? Nah, itulah yang gambarannya pada saat di angiografi akan memberikan gambaran seperti ini. Ya, ada yang hilang ya gambaran hitamnya ini. Nah, kemudian inilah yang dilakukan pemasangan ring atau stent ya. Nah, ini dimasukkan wire-nya sampai di situ, kemudian dilakukan balonisasi ataupun dikembangkan balon untuk memberikan pembukaan pada trombusnya tadi. Nah, kemudian untuk menjaga biar trombusnya tidak mengecil kembali, ditahan oleh adanya stent tersebut. Ini sekedar ilustrasi saja ya untuk menjaga plaknya biar tidak menyempit kembali. Ini gambarannya ya. Bagaimana pembuluh darah koroner itu terjadi penyempitan ya, kemudian setelah dipasang ring ya, ini menjadi melebar ya, sehingga aliran darah menjadi lancar ya. Kemudian otot jantungnya bisa dapat nutrisi karena otot-otot jantung itu mendapat nutrisinya
dari pembuluh darah koroner. Dan ini adalah bentukan dari stent ya, atau yang dikatakan ring jantung ya ini barangnya stent ini. Macam-macam, ada panjangnya maupun diameternya macam-macam ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi penanganan dari suatu ACS ya. Yang saya terangkan tadi onset dari nyeri dadanya, bukan onset saat masuk ke fasilitas kesehatan ya. Nah, ini Anda harus paham di sini. Targetnya bagaimana? Ya, targetnya golden hour-nya itu adalah 60 menit. Nah, 60 menit itu sudah dilakukan fibrinolisis. Ya, fibrinolisis. Jadi mulai datang ya dalam kurun kurang dari 6 jam ya, kemudian mulai masuk di fasilitas kesehatan sampai Anda melakukan fibrinolisis atau trombolitik itu adalah 60 menit ya. Kemudian kalau memang fasilitas kesehatan itu memiliki ya alat PCI capable ya ataupun bisa dilakukan pasang ring ya, ini adalah 90 menit. Ya. Itu target waktu yang kita sama-sama pahami semua. Jadi 90 menit harus sudah dipasang ring ya itu. Kemudian kalau mau ditrombolitik mulai dari masuk sampai dilakukan trombolitik adalah 30 menit. Ya. Semisal dia 3 jam mulai dari nyeri dada dibawa ke UGD Anda. Nah, mulai masuk pintu UGD sampai dilakukan suatu trombolitik, Anda hanya punya waktu 30 menit untuk bisa segera melakukan trombolitik. Kalau memang sekiranya ada fasilitasnya di rumah sakit Anda bisa melakukan PCI, maka waktu yang tersedia adalah 90 menit mulai dari awal masuk pintu UGD sampai segera dilakukan kateterisasi. Paham ya kira-kira? Oke. Ini adalah gambaran ya angiografi dari pasien yang mengalami pembuntuan atau mengalami ACS ya. Kemudian setelah dilakukan pemasangan ring tadi. Ya. Ini ada juga beberapa gambaran. Yang ini sebelah kanan, kalau yang tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan ya, koroner sebelah kanan ya. Buntu dia. Kemudian setelah dilakukan dilatasi pakai balon, terus kemudian dipasang ring, dia menjadi lancar kembali. Ya, ini juga sama. Ya. Oke. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah modifikasi gaya hidup untuk menurunkan resiko penyakit jantung koroner ini. Atasi stres ya, kemudian stop merokok, stop minum minuman alkohol, makanan yang sehat dan seimbang ya. Di sini banyakin buah dan sayur ya. Kurangi makan makanan yang berlemak ya. Kebanyakan yang di Indonesia banyak makan gorengan tuh. Nah, gorengan-gorengan dikurangi ya. Kemudian olahraga teratur. Yang di sini yang terpenting adalah teratur ya. Jadi harus continuous ya. Jangan sampai olahraganya tidak teratur. Nah, efek ataupun komplikasi yang tidak kita harapkan dari suatu serangan jantung itu adalah suatu cardiac arrest ya. Suatu cardiac arrest itu apa sih? Sebetulnya hilangnya perfusi aliran darah secara tiba-tiba yang tidak terduga yang disebabkan oleh berhentinya aktivitas mekanik jantung. Ya. Ini lebih luas lagi. Cardiac arrest itu sebetulnya ya bisa diakibatkan oleh macam-macam hal. Bisa karena kardiovaskulernya, karena serangan jantung bisa, karena metabolik, karena infeksi, sepsis juga bisa, karena neurologik, karena inflamasi, karena trauma, ya bisa. 5H, 5T ini adalah sebagai penyebab dari cardiac arrest. Ini yang komplikasi yang tidak kita harapkan. Hasil akhir dari gangguan tersebut adalah adanya suatu aritmia, ya, aritmia yang maligna, ya, atau aritmia yang ganas, ya, ataupun tidak teraturnya, ya, irama jantung yang mengancam jiwa. Ya. Ada 4 di sini: ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, pulseless electrical activity, dan asystole. Ya. Ini akan saya jelaskan hanya 4 saja, ya, agar Anda bisa mudah untuk belajarnya. Di tahun 2015 ya, Dr. Scott ini meneliti 3.410 pasien yang menelpon IMS ya di Amerika ya, ataupun di Eropa ya. Ini ternyata 74,5%-nya itu adalah kegawatan kardiovaskuler ya. Kurang lebih 23%-nya adalah karena akut coronary syndrome, 3%-nya heart failure atau DCOM,
ya. Kemudian 2,8-nya itu adalah atrial fibrilasi, jadi ketidakritmisan dari suatu irama atrium, ya. Kemudian 2,8 adalah stroke, 9,9 adalah cardiac arrest. Penyebabnya kurang tahu, ya. Jadi bervariatif, tapi yang tersering adalah ACS. Begitu juga kurang lebih sama di negara kita, ya. Nah, dari cardiac arrest yang 9,9 ini setelah ditelisik ternyata VT dan VF itu menjadi yang paling banyak. VT dan VF ini sebetulnya bisa kita tangani, ya, kalau di luar negeri berdasarkan riset tersebut, berdasarkan penelitian tersebut, 84,5 pasiennya ini setelah dia mengalami membaik, dalam 30 harinya itu cukup tinggi, hampir 30%. Jadi penanganan pasca aritmia, pasca VT-VF ini sangat penting. Ya. Kalau asistul yang bisa kembali atau return of spontaneous circulation (ROSC) itu 12%-nya itu meninggal dalam waktu 30 hari. Sisanya 170 pasien ini tidak bisa kita selamatkan. Time is muscle, ya. Di sini kalau kegawatan dari kardiovaskular adalah time is muscle. Nah, ini adalah ya, bagaimana kalau kita menangani kondisi-kondisi pasien yang dalam kondisi aritmia tersebut ataupun kondisi-kondisi yang memerlukan pijat jantung. Kapan kita melakukan pijat jantung? Kapan kita memberikan suatu defib? Ya. Yang pertama adalah ngecek kesadaran dari penderita tersebut, respon ataukah unrespon. Tentunya dengan sistem AVPU, ya, alert, respon to verbal, respon to pain, ataukah unrespon. Kalau tidak respon atau unrespon, jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan, ya. Shout for help, ya, minta tolong. Kemudian segera buka jalan napas, kemudian observasi, ya, lihat dari breathing-nya bagaimana. Kemudian segera lakukan 30 pijat 2 nafas buatan jika dia unrespon dan tidak bernafas. Ini sangat penting, ya. Oke. Ini dekati dengan safely, ya. Jadi Anda harus pakai APD tentunya, ya. Jangan sampai Anda menjadi pahlawan kesiangan, ya. Jadi dekati dengan menggunakan APD, cek respon, ya. Minta tolong, ya. Segera buka jalan napas, cek breathing-nya, call 118, ya. Segera bila tidak sadar, tidak nafas, ya, lakukan 30 kali pijat, 2 kali nafas buatan. Ya. Oke. Ini adalah gambaran bagaimana Anda cek responnya. Pak, ya. Terus kemudian Anda rangsang, ya. Kalau memang dia tidak respon dengan verbal, Anda rangsang dengan pain atau nyeri, ya. Bagaimana merangsangnya? Bisa di sternum, ya, atau di supraorbita, ya, Anda tekan saja, ya. Kemudian kalau di sternum, di tulang dada, ya, Anda tekan sekuat tenaga, boleh, ya. Tidak diperbolehkan Anda mencubit puting, ya, puting itu tidak boleh, sudah dilarang. Atau kemudian di pangkal dari kuku. Nah, pangkal dari kuku ini ada saraf-saraf nyeri di situ. Anda tekan saja, ya, untuk ngecek apakah dia respon dengan rangsangan nyeri atau. Nah, apakah Anda baik-baik saja, Pak? Ya, rangsang dengan verbal. Kalau tidak respon, maka segera Anda teriak, ya. Apabila tidak respon dengan rangsangan nyeri, tolong, ada korban tidak sadar, ya. Ini katanya awake, respon dengan kata-kata, respon to verbal, respon to pain, ya. Ada reaksi terhadap nyeri, ya. Rasa nyeri. Kalau tidak ada respon, maka dia unrespon, ya. Tolong, ada korban tidak sadar, ya. Oke. Kemudian sambil nunggu bantuan, Anda lakukan open airway. Buka jalan napas, ya. Kemudian bisa pakai head tilt, chin lift, hati-hati dengan menggunakan jaw thrust, ya. Ini hanya dipersyaratkan pada tenaga medis, jangan disyaratkan pada orang awam, ya, dengan penggunaan jaw thrust ini. Ya. Look, listen and feel, ya. Lihat, ya, dengarkan, rasakan, ya. Oke. Gerakan dadanya ini adalah cek breathing, ya, dari penderita tersebut.
ya. Check breathing, look, listen, and feel. Ya. Nah ini, jangan bingung dengan napas yang agonal ya, ataupun napas yang shisau ya, napas perut dulu. Seringkali itu Anda bingung. Karena itu adalah suatu tanda cardiac arrest. Kalau napasnya tidak adekuat ya, napas perut duluan kurang dari 10 kali itu adalah indikasi Anda melakukan pijat jantung. Ya, tidak apa-apa. Agonal ya. Seringkali napas perut duluan sudah Anda open airway ya, kemudian bunyi napasnya tidak enak ya, itu suatu tanda dari suatu cardiac arrest. Ya. Ditandai dengan adanya suatu napas yang berat, napas yang gasping, ya, itu adalah salah satu tanda cardiac arrest. Ya. Anda dibolehkan langsung melakukan pijat jantung. Ya. Nah, bagi Anda yang tenaga kesehatan, ya tentunya diperbolehkan ya untuk meraba nadi karotis. Tapi pada saat Anda mengajarkan kepada orang awam, ya tentu ini sangat sulit. Ya. Tapi Anda sebagai tenaga kesehatan harus bisa melakukan perabaan nadi karotis. Berdasarkan American Heart Association, maka kita harus melakukan ya nadi karotis. Berdasarkan di Eropa, ya itu ILCOR tidak mensyaratkan nadi karotis, ya. Langsung saja dilakukan pijat jantung. Ini sekedar Anda mengetahui saja, ya. Perabaan nadi karotis hanya boleh dilakukan 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, diulang 2 kali. Setelah itu Anda harus segera memutuskan ya, segera pijat jantung ataukah segera melakukan pemberian nafas atau pemberian oksigen saja ya. Nah, kalau Anda merasa yakin bahwa ini adalah unrespon, tidak bernapas ya, tidak sadar, tidak nafas, nadi karotis tidak teraba, langsung melakukan chest compression ya, pijat jantung ya. Ini adalah titik tumpu dari pijat jantung ya. Center of the chest, tangan harus bertelekan, tangan harus saling mengunci ya. Terus kemudian lakukan pijat jantungnya adalah 100 hingga 120 kali per menit. Ini berdasarkan AHA guideline. Ada beberapa perubahan. Kalau yang lama 100 kali ada perubahan. Semakin Anda cepat Anda berusaha memompa jantung ini, maka kemungkinan untuk penderita tersebut ROSC sangat tinggi. Jadi di dalam waktu Anda hanya punya waktu 3 sampai 4 menit, itu Anda tahu pasien tersebut cardiac arrest, langsung Anda lakukan pijat jantung. Dalam waktu 3 menit pertama Anda mengetahuinya, maka kemungkinannya dia untuk kembali sekitar 60 sampai 70%. Itu ada risetnya ya. Kemudian kedalamannya adalah 5 sampai 6 cm ya. 5 sampai 6 cm Anda melakukan pijat jantung ya 30 kali, kemudian nafas 2 kali ya. Usahakan setiap pijat itu ada suatu chest recoil. Jadi pijatnya tidak boleh terlalu cepat ya, juga tidak boleh terlalu lambat ya. Nanti pada skill station akan diajari oleh teman-teman dari IMD 18. Yang terpenting di sini adalah push hard, push fast, rhythmic dan continuous ya. Ya. Tentang hitungannya sendiri ya, Anda bisa menghitung 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 tiup. Nah, atau Anda bingung, Anda bisa melakukan 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Yuk, 2 kali. Nah, itu juga bisa. Ya. Oke. Nah, ini adalah mode to mode. Ingat ya, kalau Anda ragu-ragu, ya ragu-ragu, Pak, ini pasiennya ini bersih atau tidak? Jangan-jangan pasiennya ini ada HIV atau jangan-jangan dia malah corona dan sebagainya. Ya. Ini sekarang kan eranya COVID ya, kita harus hati-hati. Kita boleh tidak melakukan mode to mode atau Anda hanya melakukan pijat jantung saja, ya. Atau Anda pakai masker, ya, masker tiup, ya, gitu. Kemudian Anda bisa kalau settingnya di rumah sakit Anda bisa menggunakan ambu bag ya. Gitu. Yang perlu diingat bahwa saat Anda melakukan ya mode to mode ataupun memberikan napas buatan ya jaga RW-nya.
Di sini kita lihat di gambar ini bahwa chin lift, jadi dagunya pasien tersebut tetap harus diangkat untuk membebaskan RW-nya, ya. Gitu. Nih. Jangan lupa untuk memencet hidungnya. Ini kalau dilakukan mouth to mouth. Tapi kalau Anda memang punya ambu bag, pakai ambu bag, masalah, ya. Kemudian memberikan napas buatannya tidak boleh terlalu kuat, ya, karena apa? Tidal volume dari paru itu cuma 500-600 cc, ya. Asal dada terangkat, ya. Yang terpenting adalah jaga RW, ya. Dok, kalau misalkan saya memberikan itu bagaimana? Apa tidak masuk ke rongga pleuranya? Tandanya bagaimana? Ya itu tadi, Anda berarti kurang bisa menjaga RW-nya. Nah, Anda harus benahin dulu RW-nya, ya, chin lift-nya, ya, headgear-nya mungkin kurang benar, ya. Nih, 32, ya. Selama 2 menit, ya, selama 2 menit. Setelah itu, ya, Anda evaluasi. Nah ini contohnya, ya, adalah contoh suatu aritmia. Nah, di sini terpenting sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, sedini mungkin kita menggunakan monitor, ya. Di tempat-tempat umum, maka kita akan mendapati suatu AED, Automated External Defibrillation. Di situ kita nggak perlu bingung dengan adanya suatu aritmia ini, karena mesin alat tersebut sudah bisa mendeteksi suatu aritmia, ya. Tapi kalau memang tidak memiliki AED, maka Anda harus bisa menginterpretasi gambaran EKG dari monitor yang Anda tempel, ya, pada penderita tersebut. Ini adalah gambaran ventricle tachycardia, ventricle tachycardia, ya. Sebagaimana kita lihat, ya, di contoh ini, yang pertama adalah sinus rhythm. Sinus rhythm-nya tiba-tiba dia berubah menjadi ventricle tachycardia. Ya, ventricle tachycardia ini tentunya dibedakan, ya. Kalau di sini penanganannya, jadi saya langsung aja ke penanganannya. Kalau masih teraba nadi karotis, dilakukan kardioversi 50 joule. Kalau tanpa puls, maka langsung dilakukan defib, ya, dengan asinkronis, ya, dari defib tersebut 200 joule minimal, ya. Oke. Kemudian kalau yang tidak ada pulsnya, kira-kira kesadarannya bagaimana? Tentunya pasien yang mengalami ventricle tachycardia tanpa ada puls adalah tidak sadar, ya. Menakutkan tentunya kalau tidak ada pulsnya tapi orangnya masih sadar. Berarti Anda meraba nadi karotisnya masih kurang benar, ya, gitu. Tentunya kalau masih sadar, nadi karotis pasti masih teraba, gitu ya gampangannya. Kemudian yang kedua adalah ventricle fibrilasi. Ini adalah irama aritmia yang letal, ya, alias mematikan, ya. Kita lihat di sini adalah ventricle fibrilasi, ya. Heart rate-nya kurang lebih adalah 300 sampai 600. Ini adalah gelombang QRS-nya. Jadi tidak boleh Anda bilang bahwa misalkan ventricle tachycardia ini suatu irama sinus karena dia tidak kelihatan gelombang P-nya, ya. Jadi irama ventricle tachycardia, bukan irama sinus ventricle tachycardia, tidak, ya. Itu juga dengan ventricle fibrilasi ini, ya. Dia heart rate kurang lebih 300 sampai 600. Ritmenya bagaimana? Irregular, ya. Kalau yang di ventricle tachycardia tadi masih reguler, ya. Dia masih konstan walaupun heart rate-nya tinggi, ya. Kalau ventricle fibrilasi tidak beraturan. Gelombang P hilang, ya. PR interval nggak tahu, nggak jelas, ya, gitu. Gambarannya fibrilasi, jadi tidak teratur, ya. Kalau ventricle fibrilasi juga sama, ya. Langsung dilakukan defib, ya, minimal 200 joule, tidak dilakukan suatu kardioversi. Karena ini derajatnya lebih parah daripada suatu ventricle tachycardia. Kondisi pasiennya sendiri bagaimana? Apakah sadar? Tentunya tidak sadar karena dia nadi karotis sudah tidak teraba tentunya, ya. Kemudian aritmia yang berikutnya adalah pulseless electrical activity, ya. Ini adalah adanya gelombang, ya. Mungkin masih normal di monitor ataupun di rekaman EKG-nya, tetapi nadi karotis tidak teraba. Kondisi pasien bagaimana? Tentunya tidak sadar kalau PEA, ya, karena nadi karotis tidak teraba, ya. Oke. Begitu juga asistul, ya. Asistul tentunya nadi karotis tidak teraba. Pasiennya bagaimana? Tentunya tidak sadar. Dok,
Kalau misalkan asistul tapi pasien masih sadar, nah kemungkinan elektrodanya lepas atau Anda salah melakukan perabaan nadi karotis ya. Bisa jadi Anda tidak benar karena kalau tidak teraba nadi karotis pasti pasiennya tidak sadar. Kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya ya, suatu pasien kalau mengalami henti jantung, lakukan BLS, RJP, berikan oksigen, ambil alat defib ya. Ini lihat irama apakah dia shockable ataukah tidak shockable. Kalau shockable, apakah dia masuk dalam VF atau VT ya. Berikan kejut listrik unsynchronized ya 200 joule ya. Kalau yang bifasik 200 joule, kalau yang monofasik 360 joule, segera lakukan RJP tanpa melihat efek dari dari defib tersebut ya. Nanti saja ya. Jadi langsung setelah di defib langsung berikan RJP, intinya di situ ya. Jadi nggak usah terlalu tergantung dari monitor. Setelah defib langsung RJP ya. Setelah RJP 2 menit baru lihat monitor. Sedikit berbeda dengan asistul atau PA karena tadi sama-sama asistul PA ini nadi karotis tidak teraba, tentunya tidak sadar pasiennya. RJP 5 siklus, berikan obat-obatan epinefrin, konsul dokter ya, emergensi, dokter emergensi ataukah dokter anestesi atau dokter jantung boleh ya. Berikan epinefrin 1 mg tiap 3 sampai 5 menit, vasopresin ya. Kemudian pemberian atropin apabila nadinya lambat atau di bawah 50 kali. Ya. Ini juga sama ya. Masih sama Dok, VF atau VT, lakukan RJP kemudian berikan defib ya. Segera masukkan epinefrin ataupun vasopressin ya. Begitu seterusnya. Nah, ini tentunya pemberian obat-obatan ini ya setelah Anda melakukan konsultasi dengan dokter ahli jantung ataupun dokter anestesi sebagai konsultan untuk kegawat darurat. Awasi adanya 5H, 5T sebagai komplikasi dari kardiak arrest ini sambil cari penyebabnya ya. Kira-kira kenapa penyebabnya dari kardiak arrest tersebut ya. Nah, ini adalah gambaran AED yang tentunya nanti akan Anda bisa temui di fasilitas umum ya. Ini adalah alatnya. Anda tidak perlu bingung kalau ada AED ini iramanya bagaimana karena alat tersebut sudah bisa mendeteksi adanya suatu kelainan irama pada penderita tersebut. Jadi Anda tinggal mengikuti perintah dari AED tersebut ya. Shockable misalkan begitu. Shock, segera pencet tombol kuning. Minggir ya. Segera menjauh dari penderita. Kira-kira tersebut ya. Nah, ini adalah gambaran pada saat dilakukan shock pada penderita tersebut. Shock advice, satu shock, dia langsung bisa mendeteksi langsung bifasik ataukah monofasik ya. Segera ikuti pijat jantung ya. Jadi setiap setelah selesai AED itu Anda lakukan shock, langsung RJP. RJP sesuai dengan Anda, jadi tidak dengan alat ya. No shock advice ya, langsung pijat jantung selama 2 menit nanti akan dievaluasi oleh AED tersebut. Nanti kita akan berlatih, tentunya ini belum ada gambaran ya kalau kita tidak berlatih menggunakan AED. Juga sama ya, VFVT, DC shock ya, asistul PEA ya, pijat jantung terus sambil dimasukkan obat-obatan. Ini adalah advan ya. Advan itu berarti Anda bisa mendeteksi adanya beberapa aritmia. Yang terpenting adalah tadi ada 4 ya. VF, VT, asistul, PEA. Ya. Nanti kita belajar bersama-sama pada pelatihan di IMD 118 ini. Perubahannya ini adalah beberapa kesimpulan perubahan ya. Jadi kedalamannya 5 sampai 6 cm, kemudian recoil jadi harus ada dada recoil ya. Usahakan pijat jantung tanpa selang 100 sampai 120 kali, asal dada naik ya. Ventilasi tidak boleh berlebihan, jadi tidak boleh sampai terlalu kuat ya. Kemudian jalan napas harus tetap bebas, sedini mungkin segera ikutkan DC shock atau defib ya. Kesimpulan bahwa sindrom koroner akut ini masih menjadi masalah dalam diagnosa serta tata laksana kegawat daruratan, kegawatan
di bidang kardiovaskuler ya. Kemampuan deteksi dini, gejala awal, pembacaan ECG pada sindrom koroner akut ini syarat mutlak ya untuk deteksi dini SKA. Harus diikuti oleh BLS-ALS yang adekuat ya, kalau Anda menemui suatu cardiac arrest ya. Cardiac arrest ini tentunya komplikasi dari SKA, tapi penyebab dari cardiac arrest tidak hanya dari SKA, tapi bisa macam-macam ya. Bisa aspirasi, bisa pneumonia, ya, bisa hipovolemi karena perdarahan ya, bisa karena DHF kemudian jadi cardiac arrest, bisa kelainan ketidakseimbangan elektrolit juga bisa cardiac arrest itu ya. Jadi kardiak arrest ini penyebabnya banyak ya. Salah satu penyebabnya adalah sindroma koroner akut. Ini harus selalu diikuti BLS ALS yang adekuat. Karena itu mari sama-sama nanti berlatih bersama rekan-rekan dari MT 118. Kemampuan early defib kardioversi ini syarat mutlak yang pada aritmia yang shockable untuk tenaga kesehatan. Jadi setelah pelatihan ini kita harapkan Anda semua tidak takut untuk melakukan defib atau kardioversi pada penderita-penderita yang mengalami kegawat daruratan kardiovaskular. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.